Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Estriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Kasus Kematian Akibat Diklorvos dan Pentonat yang ditulis oleh Putu Nandia Nandita, Nimade Widi Astuti, Pandemade Nova Armitasari, dan Ima Gelgel Wirasuta dari Departemen Toksikologi Forensik, Laboratorium Toksikologi Forensik Universitas Udayana, Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Denpasar, Bali. Pastinya kita semua sudah tahu tentang pestisida. Nah, pestisida adalah zat untuk membunuh dan mengendalikan hama yang apabila penggunaannya itu tidak tepat dapat mengakibatkan keracunan atau bahkan kematian. Di samping itu, organofosfat merupakan zat kimia yang terkandung pada pestisida untuk membunuh hama. Organofosfat ini sering digunakan dalam produk rumah tangga, misalnya seperti pembasmi nyamuk, kecoa, dan hewan pengganggu lainnya. Kemudian selanjutnya diklorvos dan pentonat ini adalah pestisida golongan organofosfat yang umumnya digunakan di seluruh dunia, namun senyawa tersebut juga memiliki efek toksik pada manusia. Misalnya seperti mual, muntah, pusing, sakit kepala, meiosis, dan nyeri otot. Selanjutnya, kasus kematian akibat keracunan diklorvos dan pentonat. Nah, keracunan pestisida organofosfat adalah masalah utama kesehatan di seluruh dunia. Keracunan pestisida tersebut sangat mempengaruhi masalah kesehatan dunia dengan tingkat kematian yang paling tinggi, terutama pada wilayah Asia Pasifik. Di negara-negara yang belum berkembang terdapat lebih dari 60% kasus kematian akibat pestisida. Misalnya, beberapa penelitian melaporkan kasus-kasus dari negara Cina, Malaysia, Sri Lanka, itu terdapat 330.000 orang yang meninggal karena asupan pestisida yang disengaja. Sedangkan pada negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, diperkirakan sekitar 12.000 kasus kematian setiap tahunnya diakibatkan oleh keracunan pestisida akut. Nah, pada jurnal ini meneliti satu kasus yang terjadi pada negara Tokyo, Jepang, yaitu seorang pria berusia sekitar 80 tahun yang ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya dengan catatan bunuh diri dan botol berisi cairan kecoklatan gelap yang terdiri dari diklorvos dan pentonat. Nah, pria tersebut kemudian diotopsi setelah 17 jam kematiannya. Saat otopsi dilakukan, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tubuh korban, hasil pengujian analisis toksikologi forensik menunjukkan bahwa korban telah terpapar diklorvos dengan konsentrasi yang cukup untuk dapat menimbulkan efek kematian pada manusia. Kemudian selanjutnya kita beralih ke analisis toksikologi forensik kasus kematian akibat diklorvos dan pentonat. Analisisnya itu terdiri dari beberapa serangkaian. Yang pertama itu terdiri dari penyiapan sampel. Nah, penyiapan sampel ini sangat penting karena dari sini kita dapat mengetahui bagaimana cara menangani suatu pasien keracunan dan dengan metode yang paling tepat apakah yang akan digunakan. Kemudian yang kedua itu ada uji penapisan atau screening test yang dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus tidak didapatkan senyawa spesifik yang menjadi target. Kemudian yang ketiga ada uji pemastian atau confirmatory test, yaitu bertujuan untuk memastikan identitas analit yang terdapat di dalam tubuh korban. Nah, meningkatnya derajat spesifitas pada uji ini akan sangat memungkinkan mengenali identitas analit, sehingga dapat menentukan secara spesifik toksikan yang ada. Kemudian hasil uji pemastian konfirmatori ini dapat dijadikan dasar untuk memastikan atau menarik kesimpulan apakah seseorang telah menggunakan obat terlarang atau bahan kimia yang dituduhkan. Kemudian yang ketiga, ada determinasi dan interpretasi temuan analisis. Nah,
pada uji ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dari senyawa yang telah dipastikan sebelumnya. Temuan analisis sendiri tidak mempunyai makna yang berarti jika tidak dijelaskan makna dari temuan tersebut. Kemudian dilakukan uji atau analisis dan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama itu dilakukan analisis toksikologi postmortem. Dilakukan karena diduga pasien ini meninggal atau keracunan yang diakibatkan oleh obat-obatan tertentu atau obat-obatan terlarang. Pada kasus ini untuk menguji analisis toksikologi postmortem ini dilakukan dengan menggunakan prinsip immunochemical drug screening kit atau triage DOA. Adalah salah satu imunoasai yang digunakan untuk penentuan kualitatif dari metabolit utama obat-obatan terlarang seperti benzodiazepin, kokain, amfetamin, atau metamfetamin. Akan tetapi pada hasil analisis ini menunjukkan hasil yang negatif, yang artinya korban ini tidak menggunakan obat-obatan terlarang yang menyebabkan kematiannya. Kemudian selanjutnya itu dilakukan uji konfirmasi atau uji pemastian untuk memastikan identitas analit yang terlibat dalam kasus kematian yang telah dilaporkan ini. Uji pemastian dari kasus tersebut menggunakan teknik HPLC-MS. Pada kasus ini sampel yang akan dianalisis dari hasil autopsi adalah sampel darah, urin, dan cairan pencernaan. Berdasarkan uji screening dan konfirmasi pada spesimen sampel, didapatkan adanya kedua senyawa tersebut pada sampel darah, urin, dan cairan pencernaan. Kemudian pada tahap determinasi dan interpretasi hasil, maka data hasil kuantifikasi senyawa target dikaitkan dengan deskripsi kasus untuk dapat menarik kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis dari HPLC-MS ini dibandingkan dengan hasil analisis dari kasus-kasus kematian sebelumnya yang disebabkan oleh diklorvos dan pentonat ini. Nah, pada saat membandingkannya, konsentrasi yang didapatkan dari tubuh korban itu tidak jauh berbeda dengan konsentrasi yang ada pada kasus-kasus sebelumnya. Kemudian berdasarkan kasus kematian akibat diklorvos yang pernah dilaporkan, konsentrasi dalam darah itu setelah 24 jam yaitu 29 mikrogram per mililiter. Kemudian setelah 3 hari kematian berkisar antara